Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini kita akan melakukan pengolahan data spreadsheet pada Excel makro. Makro adalah sebuah otomasi di Microsoft Excel yang berfungsi untuk melakukan tugas-tugas yang sifatnya berulang atau repetitif. Dan di sini kita akan mengenal sebuah bahasa pemrograman atau VBA, yakni Visual Basic Application. VBA ini sendiri adalah sebuah bahasa pemrograman yang dikembangkan pada Microsoft. Nantinya di video kali ini kita akan membuat sebuah form isian, yakni berupa tabel yang berisi nama, NIM, baris data keberapa, program studi, dan juga jenis kelamin. Jadi langsung saja kita ke cara pembuatannya. Nah, di sini saya sudah membuka Microsoft Excel. Ini nanti untuk pembahasan dari form isiannya. Sebelumnya saya ingin memberitahu bagaimana caranya kita akan membuat VBA yang kita custom sendiri gitu. Di sini kita akan mengklik file, kemudian kita klik option. Nah, di sini kita akan customize ribbon. Kita klik customize ribbon, kemudian kita centang developer di sini, kemudian kita klik OK. Maka tampilan akan terdapat menu developer yang awalnya tidak ada. Nah, di sini untuk pengenalannya kita bisa langsung ke pengenalan saja. Nah, di sini kita akan pengenalan, yakni cara pembuatan VBA atau bahasa pemrograman. Nah, di sini di Excel ini kita bisa membuat fungsi atau mengcustom fungsi yang kita inginkan gitu. Dengan cara kita klik di sini Visual Basic. Nah, setelah kita membuka Visual Basic tadi, maka tampilan akan tampak seperti ini. Nah, di sini kita akan mulai melakukan atau mulai pengenalan untuk pembuatan VBA-nya ini sendiri, yakni fungsi yang akan kita custom. Di sini karena saya menggunakan sheet 2 untuk melakukan pengenalannya, jadi di sini kita pilih sheet 2, kemudian kita pilih view, kemudian kita pilih insert, kemudian kita klik modul. Nah, di sini saya menggunakan modul 1, kemudian untuk penambahan dari immediate-nya, di sini tadi saya sudah mencari bagaimana cara menambahkan immediate. Nah, di sini karena tadi saya bingung bagaimana cara menambahkan immediate-nya, di sini ternyata klik dari view menu, baru pilih immediate window. Kemudian di sini kita cari view menu, kemudian ternyata ada ya. Baik, setelah kita mengklik Visual Basic, di sini kita akan mulai pembuatan fungsi baru, yakni fungsi yang bisa kita custom. Di sini saya ingin membuat sebuah fungsi baru, yakni fungsi dari luas kubus. Untuk cara penulisannya, kita awali dengan function dalam bahasa Inggris, kemudian kita spasi, kita buat fungsinya, nama fungsinya ini apa. Di sini saya menggunakan luas. Kemudian kita membuka kurung. Di sini kita beri parameter karena fungsi luas dari
karena luas kubus itu 6 kali sisi pangkat 2, di sini saya menggunakan parameternya S, artinya sisi. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita akan membuat formulanya. Di sini kita buat nama fungsinya luas, kemudian kita beri value-nya. Di sini saya menulis karena fungsi luas dari kubus adalah 6 dikali sisi dikali sisi. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita akan praktikkan untuk caranya untuk memanggil fungsi luas, fungsi yang baru telah kita buat tadi. Di sini kita akan beri untuk tanda sama dengan untuk seperti biasanya untuk memanggil sebuah fungsi. Di sini tadi kita buat namanya fungsi luas. Nah, di sini kita buat parameternya. Karena tadi parameternya tadi S, di sini saya ingin membuat parameternya bernilai 2. Nah, betul ya, tadi fungsinya di formulanya kita buat 6 kali S kuadrat, yakni 6 kali S kali S. Di sini 6 dikali 2 dikali 2 yakni sama dengan 24. Di sini untuk ada yang harus diperhatikan untuk penamaan fungsi yang ada di sini. Penamaan fungsinya itu tidak boleh diawali dengan angka dan juga tidak boleh diawali dengan simbol, tetapi juga tidak boleh dibuat dua suku kata gitu. Ini kan satu suku kata luas, jadi kita nggak tahu ini luas apa gitu, kecuali kita paham betul ini yang kita maksudkan ini adalah luas apa. Di sini saya kan membuat luas kubus ya. Nah, bagaimana jika kita untuk spesifikasinya kita ingin di sini buat luas kubus. Kemudian di sini kita klik enter. Nah, maka fungsinya ini akan error karena awal fungsi atau pemberian nama fungsi ini tidak boleh lebih dari satu suku kata. Selanjutnya kita akan membuat sebuah tombol. Untuk pembuatan tombol ini sendiri kita pilih bentuknya terlebih dahulu. Ini bebas saja ya, ini random sesuai keinginan kita. Nah, di sini saya membuat ini. Kemudian kita buat misalnya namanya itu apa kabar. Kemudian kita besarin. Setelah kita tadi sudah membuat tombolnya ya dari sebuah bentuk yang kita inginkan, selanjutnya kita akan membuat untuk fungsinya ini sendiri. Nah, di sini kita akan menggunakan sub, tidak lagi menggunakan function. Di sini kita akan buat sebuah fungsi, yakni dengan cara kita ketikkan sub, kemudian kita beri penamaan fungsinya ini. Di sini kita buat tombolnya memiliki kata apa kabar. Di sini kita buat penamaannya juga apa kabar. Tetapi teman-teman, untuk penulisan namanya tadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, penulisan namanya itu tidak boleh lebih dari satu suku kata. Jadinya untuk ini karena tadi apa kabar ini 2 suku kata, jadinya untuk mengantisipasinya kita beri tanpa spasi gitu. Kemudian kita beri parameternya. Di sini kita kosongkan saja parameternya karena di sini kita tidak membuat sebuah rumus untuk bangun ruang atau sebagainya. Di sini kita hanya membuat
sebuah fungsi yang akan memanggil kata setelah ketika kita mengklik nanti tombolnya ini. Kemudian kita beri enter. Nah, setelah tadi kita sudah membuat bagian penamaan dan juga parameternya, di sini kita selanjutnya akan buat sebuah kode, atau di sini kita membutuhkan message box, atau kita bisa menekan secara L plus spasi, kita akan menggunakan message ini MSG box di sini untuk tombol bantunya. Apakah fungsi ini ada? Nah, betul ya, di sini sudah terlihat. Kemudian kita klik spasi, kemudian kita beri tanda petik untuk menjawab kata apa yang akan keluar setelah kita mengklik tombol ini. Di sini karena tombolnya apa kabar, di sini saya ingin mengcustomnya. Jawabannya adalah alhamdulillah baik. Ini random aja ya teman-teman. Kemudian kita klik enter. Nah, setelah kita sudah membuat fungsinya ini, selanjutnya kita akan memasukkan fungsinya ini ke dalam tombol ini dengan cara kita klik kanan, kemudian kita pilih fungsi tadi, yakni di sini fungsinya namanya apa kabar, kemudian kita klik OK. Kemudian kita coba klik. Nah, maka akan muncul sebuah jawaban yakni alhamdulillah baik. Nah, ini yang dimaksud dengan makro, yakni dia bersifat repetitif atau berulang setiap kali kita klik sebuah tombolnya ini. Selanjutnya, bagaimana jika kita membuat suatu tombol yang mengarahkan kita ke baris dan kolom gitu. Kita akan mengeditnya ke baris dan kolom. Di sini kita akan membuat sebuah tombol seperti ini. Kemudian kita ini random aja, terserah. Di sini kita akan setiap kita mengklik tombol ini, maka kita akan mengarah ke baris dan kolom atau seperti ini. Untuk pembuatan fungsinya kita buat dengan cara kita menggunakan sub kembali. Di sini kita ketikkan sub, kemudian kita buat penamaan dari fungsi ini nanti adalah ubah sel. Jadinya setiap kita mengklik sebuah tombol ini maka akan mengarah ke sel sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian setelah kita membuat sebuah nama dari sel ini dan juga parameter yang kita buat 0 atau kosong, selanjutnya kita akan membuat sebuah fungsi dengan rumusan. Kita ketikkan cells, kemudian kita di sini sudah ada bantuannya, dibutuhkan baris dan juga kolom. Di sini kita random saja, kita akan membuatnya di baris kedua, 2, kolomnya kita ingin di ketiga, 1, 2, 3. Di sini kita ketikkan 3, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita ketik. Nah, di sini kita akan memasukkan value atau nilai berapa nilai yang akan diisi di kolom di baris kedua kolom ketiga ini. Di sini kita akan custom saja value-nya itu sama dengan di sini kita random 12. Nah, selanjutnya untuk
untuk memasukkan rumusnya kita bisa juga gunakan immediate. Immediate ini untuk memastikan rumus ini benar atau enggak gitu. Jadi kita copy saja, kita paste, kita masukkan ke immediate, kemudian kita ketikkan enter. Nah betul ya, jadi sudah langsung muncul di baris kedua kolom ketiga value yang tadi kita masukkan itu. Kita ingin di baris kedua kolom ketiga ini ada angka 12 gitu, nilainya itu 12. Jadinya fungsi ini sudah betul. Setelah selesai pengenalan tadi, selanjutnya setelah tadi sudah betul ya fungsi ini, kita masukkan ke shape yang ada di sini. Kita klik desain makro, kemudian kita pilih tadi fungsi kita. Fungsinya tadi namanya ubah sel, kemudian kita masukkan. Jadi ini kita hapus terlebih dahulu untuk membuktikannya. Di sini kita klik tombol ini. Nah, maka setiap kali tombol ini dipencet atau diklik, maka akan muncul suatu kegiatan berulang gitu. Kita bisa memasukkan nilai di kolom atau baris yang kita inginkan. Move ke sini ke from isian tabel yang berisi baris data, NIM, nama, program studi, jenis kelamin gitu. Di sini kita buat contohnya. Setelah kita buat penamaannya, yakni di sini kita ingin penamaan fungsinya ini simpan. Setiap kali kita klik tombol yang ada di sini, maka semua informasi yang ada di tabel ini berupa baris data, NIM, nama, program studi, jenis kelamin yang ada di sini masuk semua ke form isian yang ada di sini secara otomatis gitu. Setelah kita klik fungsi dari simpan ini. Nah, selanjutnya bagaimana? Untuk yang pertama kali kita akan memasukkan data dari informasi dari baris data di sini dengan cara kita ketikkan cells, kemudian kita beri buka kurung. Nah, di sini kita akan membuat baris dan kolom dari form isian ini. Di sini kita akan membuat di baris ke-12 kolom ketiga 12,3, kemudian kita akhiri dengan tutup kurung, kemudian kita beri value-nya itu sama dengan kita klik cells kembali, kemudian kita buka kurung. Nah, di sini datanya itu di baris keberapa dan kolom berapa yang akan muncul nantinya di form isian ini. Kalau datanya itu kan berarti untuk baris data di baris ketiga kolom ke 1, 2, 3, 4, 5 di kolom kelima, berarti kita ketik 3,5, kemudian kita buka kurung, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita klik enter. Mencoba apakah rumusan fungsi ini sudah betul, kita akan mencobanya di immediate. Di sini kita copy saja, kemudian kita di sini kita paste, kemudian kita klik enter. Nah, betul ya, maka langsung secara otomatis informasi dari tabel ini pindah ke form isian data ini. Nah, selanjutnya bagaimana jika di sini kita mengganti? Nah, bagaimana caranya jika kita memasukkannya secara berurutan? Di sini kita sudah ganti menjadi baris data keempat, yakni urutan keempat. Di sini kita akan mulai penulisan rumus fungsinya, yakni kita buka kurung, kemudian kita awali dengan baris ke-11 untuk memulai perhitungannya, yakni 11. Kemudian kita beri tanda tambah
beri tanda tambah, kemudian kita ketikkan kembali sel, kita beri buka kurung. Nah, di sini kita akan masukkan baris dan kolomnya itu berupa data yang ada di sini, yang seperti tadi. Berarti di sini ada di baris ketiga kolom kelima. Di sini kita beri 3,5. Kemudian kita tutup kurung. Kemudian kita berikan koma. Koma ini maksudnya itu di form keberapa kita mau isi gitu. Berarti di sini kita, karena ini ada di kolom 3, jadi kita beri 3. Kemudian kita tutup kurung. Kemudian untuk pemberian value-nya kita buat sales dari baris data ini. Berarti di baris 3,5 kembali 3,5. Nah, di sini kita akan mulai percobaannya. Kita dengan cara kita masukkan ke immediate terlebih dahulu untuk memastikan apakah rumusan ini betul. Kita copy saja, kemudian kita paste, kemudian kita klik enter. Nah, betul ya, maka secara otomatis akan pindah ke baris data keempat. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya kita move ke pengisian bagian name. Nah, di sini caranya itu kita hanya copy saja rumus-rumus yang ada di sini. Kemudian kita paste, tetapi ada sedikit yang harus kita ubah, yakni di sini kita akan mengubah kolom yang ada di sini, karena name itu nantinya akan name itu berada di baris keempat, kolom baris name itu berada di baris ke-12 kolom ke-4. Jadinya di sini kita di kolom ke-4, jadinya di sini kita buat 4. Kemudian di sini juga kita ubah value-nya itu, karena informasinya itu name itu berada di baris ke-4 kolom ke-5, maka di sini juga kita akan ubah 4,5. Kemudian kita jalankan apakah fungsi ini betul. Kita klikkan enter. Nah, betul ya, fungsi ini berada di urutan baris ke-4, baris ke-15 kolom ke-4. Nah, bagaimana jika kita mengubah untuk mengisi secara keseluruhan baris data ke-1 ini? Jadinya kita ubah dulu informasi data yang ada di tabel ini. Misalnya kita random saja. Nah, kemudian untuk program studinya ini kita juga akan copy fungsi yang sama atau rumusan fungsi yang bersama. Kemudian di sini kita buat di bawahnya dengan kita paste. Kemudian ada yang kita ubah. Ya, kemudian di sini kita akan mengubah kolom yang ada di sini. Karena program studi ada di form isian baris ke-11 kolom ke-5, 6 di 6, maka kita akan ubah kolomnya menjadi kolom 6. Kemudian untuk selnya, karena program studi
berdasarkan informasi di sini program studi itu ada di baris ke-6 kolom ke-5, maka kita akan ubah di sini menjadi 6. Kemudian kita coba jalankan, kita copy saja, kemudian kita paste ini secara keseluruhan, kemudian kita menunjukkan apakah ini betul. Nah, betul ya, di sini sudah secara otomatis masuk ke dalam kolom yang pas gitu. Kemudian kita lanjutkan dengan pembuatan atau pengisian data informasi jenis kelamin. Di sini kita klik saja enter. Di sini kita copy rumus sebelumnya. Di sini karena jenis kelamin itu berada di form isian ini berada di ini ya, di G, berarti di baris ke-15 di kolom ke-7. Jadi di sini nanti akan kita buat kolomnya itu menjadi 7. Kemudian di sini kita akan juga ubah di sini berdasarkan tabel yang informasi ini jenis kelamin itu berada di baris ke-7. Di sini kita coba jalankan di immediate, apakah fungsi ini betul. Kita paste saja, kemudian kita klik enter. Nah, betul ya, maka akan langsung masuk ke kolom jenis kelamin. Kemudian kita random saja, kita ubah datanya, informasi datanya itu misalnya ini kita mengisi yang baris data ke-1. Di sini kita ubah saja di sini jadi 1 ya, atau kita ubah jadi 3. Di sini kita coba ubah namanya itu. Di sini kita akan ubah Kevin Sanjaya. Kemudian teknik lingkungan laki-laki lah pastinya, laki. Nah, setelah kita buat informasi yang baru untuk baris data pertama, bagaimana caranya kita menjalankannya? Apakah ini otomatis akan masuk ke baris semua datanya di sini akan masuk ke form isian baris data pertama? Maka kita akan membuktikannya dengan cara ini. Di sini kita akan coba memasukkan rumusan yang telah tadi kita buat di sini ke sini, ke form ini. Jadi kita hanya mempaste. Jadinya kita hanya mempaste yang ada di sini, fungsi yang ada di sini, rumusan fungsi tadi. Kita coba di immediate terlebih dahulu. Paste. Maka kita klikkan enter. Nah, di sini untuk fungsinya, karena ini fungsi baris data, fungsi nama, fungsi NIM, fungsi program studi, fungsi jenis kelamin ya. Jadi di sini kita akan mengisi NIM-nya terlebih dahulu. Di sini kita akan mencoba pemakaian dari selanjutnya, setelah kita melakukan sebuah rangkaian untuk membuat fungsi yang ada di Visual Basic tadi, yakni ada berapa fungsi yang telah kita buat, 1, 2, 3, 4, 5, di subsimpan untuk penamaan dari ini sendiri, dari tombol yang telah kita buat, maka kita akan memasukkannya ke tombol. Jadinya fungsi ini kita masukkan ke tombol gitu. Jadinya nanti setiap kita klik tombol, maka dia akan otomatis terisi ke form isian yang ada di sini. Jadi kita langsung saja, pertama-tama kita ubah dulu ya
baris datanya itu misalnya baris data ke 6 gitu. Kemudian ininya itu juga NIM-nya itu juga kita belakangnya itu kita 40. Kemudian namanya juga kita ubah jadi Ria Ricis mungkin ya, Ria Ricis. Kemudian program studinya juga sama, jenis kelaminnya pastinya perempuan ya, perempuan. Nah, di sini untuk pembuktiannya, pertama kita masukkan dulu fungsi yang tadi ke dalam tombol ini. Jadi step diklik itu otomatis itu masuk ke form ini. Jadinya dengan cara assign makro. Kemudian kita di sini ya fungsi tadi itu kita buat dengan nama simpan gitu ya. Kemudian kita klik OK. Nah, maka kita akan coba apakah berhasil. Di sini kita setelah informasi ini kita ubah, kita klik di sini apakah betul gitu. Jadi kita klik saja di sini Bismillah. Nah, betul ya di sini jadinya sesuai dengan baris data ke-6, sesuai semua di sini. Namanya juga sama. Nah, setelah semua selesai ataupun penjelasan ini sudah selesai finally, jadinya saya ucapkan maaf. Sekian dari saya tutup. Sebelumnya saya ingin mengucapkan maaf apabila masih terdapat kesalahan pelafalan dalam segi pembuatan video ini dan juga penulisan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Kemudian tak lupa juga kita panjatkan selawat dan salam karena keberhasilan kita itu tidak luput dari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memahami ini. Jadinya kita tutup saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Thank you for watching. Bye. Nah, caranya itu kita akan, karena tadi di sini kita formatnya itu urutannya itu awalnya itu dari baris data nama, ke bawahnya itu ini untuk fungsi ini yang fungsi kedua ini fungsi NIM, kemudian yang ketiga ini nama, keempat ini program studi, selanjutnya itu si jenis kelamin. Nah, kita akan mengisi NIM-nya apakah sama. Setelah kita ubah informasi dari tabelnya, maka di sini kita akan copy yang ada di sini, kemudian kita pindahkan saja di sini untuk mengecek apakah betul. Kemudian kita klik enter. Nah, maka akan otomatis masuk juga ya di sini sesuai dengan apa yang kita rumuskan tadi. Kemudian kita coba untuk namanya, untuk pengisian namanya. Di sini kita akan gunakan yang fungsi ketiga ya, yakni urutannya itu untuk nama. Jadinya kita akan paste, kemudian kita betul ya. Kemudian juga kita akan lakukan untuk program studinya. Wow, Kevin saja ya, tag link. Kemudian kita masukkan di fungsi dengan urutan keempat ya, di sini keempat. Jadi kita paste, copy saya terlebih dahulu. Kemudian di sini kita masukkan, betul ya. Terus kita lanjutkan dengan jenis kelaminnya. Di sini tadi kita udah lakukan perubahan, yakni kita coba saja langsung ke jenis kelamin, kita copy dan kita paste, kita klik enter. Nah, maka betul ya, sudah terisi secara otomatis.
selanjutnya bagaimana dengan pengisian nama. Nah, di sini kita buat kembali rumusan fungsinya, itu kita hanya copy saja rumusan fungsi yang di atas, kemudian kita paste, kemudian kita ubah. Di sini yang kita ubah adalah kolom yang ada di sini, karena kolom yang ada di sini akan kita isi di form ini. Namanya itu berada di baris ke-11, kolom ke E ya, berarti kolom ke-5 gitu. Nah, di sini juga akan kita ubah karena nama yang ada di tabel informasi ini berada di baris ke-5 kolom ke-5, maka di sini akan kita ubah 5,5. Kemudian kita coba jalankan di immediate, kita copy. Di sini kita hapus, kita paste, kemudian kita ketik enter. Nah, maka akan langsung muncul namanya. Kemudian kita lanjutkan untuk program studinya. Nah, untuk program studinya ini